Oke, Ya udah. Hmm. udah mulai. Oke, teman-teman, mohon maaf ini jadi kita lanjut saja di rekaman aja ya. Nanti akan saya edit. Jadi tadi kita lagi seru-serunya, tapi ternyata kualitas jaringan internetnya di Indonesia atau mungkin di kitanya agak bermasalah ya. Nah, kalau kayak gini lebih enak nih. Jadi tadi dari mana tadi ya? Tadi kita sampai ngomongin Amado ya. Amado Nah, tuh Amado itu orangnya sesuatu yang berbeda ya, dari mm-mm. apa planet lain. Betul. Dan ini saya ilmu baru nih dari BUC nih bahwa ternyata Amado itu berasal dari planet lain dan ternyata kalau pikir-pikir masuk akal juga loh. Kenapa? Pertama, Amado itu memang dari segi fisik manusia, tapi kan Hmm. Otosuki aja yang istilahnya dia alien, bukannya pun manusia gitu kan. Yang kedua, Ya, ya, ya. yang kedua pengetahuan Amado luar biasa keren. Bahkan dia bisa melewati batasan-batasan yang udah ada di Orochimaru dan juga beberapa ilmuwan-ilmuwan sama seperti Katasuke kan, Katasuke juga sama, dia Ya. bisa dilewati sama Amado. Dan yang terakhir kan Suzuki itu banyak banget kan istilahnya dia udah mengenaklukkan banyak planet. Bahkan kalau kita baca di Hmm. novel, ada di novelnya itu saya lupa judulnya. Intinya dia tentang bagaimana Momoshiki datang ke bumi. Sebelum datang Momoshiki ke bumi itu, Momoshiki itu diceritakan di novel itu, dia menghancurkan satu peradaban dengan mudah. Nah, kemudian Hmm. iya baru dia menanam buah cakra di sana dan planet itu sama seperti kita, ada makhluk hidupnya tapi mereka mati semua gitu, bergelimpangan gitu. Nah, bisa jadi betul kata Hmm. BUC, Hmm. Amado ini adalah seorang survivor, orang yang selamat dari suatu planet lain dan dia datang ke bumi Hmm. untuk melawan para Otsutsuki itu. Jadi dia bukan makhluk bumi gitu. Nah, ya dulu soalnya BOC juga sempat bikin teori kayak gitu. Malah dulu bukannya si Momoshiki yang ngancurin, malah kalau menurut DUC ya, Mm-mm. kemungkinan Isiki yang ngancurin planetnya si Amado. Jadi waktu Mm-mm. itu si Isiki ini mau menyerang planetnya Amado, terus ya karena sisanya tinggal si Amado ini dan si Isiki tahu kalau Amado ini adalah ilmuwan yang ada di planet itu, dia bawa si Amado ini, terus Mm-mm. supaya untuk memperkuat tubuhnya. Ya, Makanya dia kembangin segala karma barang-barangnya Amado. Kemungkinan seperti itu, tapi itu dianggapnya sih teori yang sangat liar banget sih. Cuma ya, ya masuk akalnya karena bajunya si Amado itu mirip kayak astronot. Jadi iya, kepikirannya dia dia orang yang beda gitu, bukan dari manusia biasa gitu. betul, Dari planet betul yang banget, mungkin pemikiran IQ-nya udah tinggi banget. betul. Terutama yang masalah IQ itu benar-benar. Karena saya jadi ingat kenapa saya jadi ingat bahwa Boruto itu kayaknya mengambil semacam inspirasi dari Dragon Ball. Coba Ya, kalau ya, betul emang. betul kan memang memang banyak terinspirasi ya Kishimoto itu terutama dalam hal Dragon Ball Iya, ini yang paling diinspirasi adalah bangsa saya kan bangsa saya bahwa ya. dia datang ke bumi kemudian ke planet-planet lain dan ada pernah kejadian di movie-nya bangsa saya katanya bangsa saya itu sebelumnya itu dia mengakuisisi sebuah planet yang ada makhluk hidup di sana dan sangat Hmm. peradabannya sangat tinggi tapi dihancurkan dan satu survivornya itu Hmm. di movie ada menciptakan makhluk bernama Hachiyak. Hachiyak itu yang kemudian membalaskan dendam kematian mereka kepada bangsa saya gitu. Nah bisa jadi ini juga bisa Oh, jadi ini yang diambil inspirasi oleh Kishimoto. Kishimoto mengambil Amado sebagai sosok alien yang ingin membalaskan dendam atas kematian bangsanya gitu. Betul, betul. Jadi BUC betul teorinya iya. bisa masuk akal sekali. Oh, iya makanya pikir-pikir, kok kayaknya bisa jadi Amado ini bukan dari bumi gitu, karena cara Mm-mm. pemikirannya tuh beda, terus cara dia bersikap pun beda gitu ya. Iya, betul. Cara dia tuh lebih cool daripada si Sasuke kan. Sasuke aja udah cool, dia lebih cool lagi gitu. Iya, Ngomongnya iya. ya biasa-biasa aja, diem-diem aja, tapi dia ya pinter, beda gitu Betul. pemahamannya. Terutama pakaiannya sih, betul. Pakaian itu benar-benar pakaian pakaian unik sih. Saya kira awalnya itu pakaian ilmuwan. Tapi pakaian ilmuwan juga Ya, bukan. ya. Bukan kan, si Bukan, bukan. Orochimaru aja nggak sampai segitunya, terus kata Sasuke pun dia cuma pakai kayak baju-baju dokter gitu kan. Mm-mm. Makanya dia kayak Nah, Amado bener ini orang beda luar ya. tuh, kayak orang luar dia. Iya, dari orang luar. Tapi kita jadi nggak terlalu Makanya ada delay ya kemungkinan sekarang seperti ya. itu. Dan enggak, karena emang sambil streaming kan sambil upload soalnya. Iya, benar benar benar. Keren ya. Oke, berarti ini pelajaran ya buat selanjutnya buat saya nih. Nah, intinya bahwa sekarang itu sosok Amado ini akan jadi salah satu playmaker juga ya. Tapi mungkin dia akan untuk saat ini dia ada di pihak Konoha atau ada di pihak manusia untuk bersama-sama melawan musuh Ya, besar.
Bisa jadi nanti dia akan Hmm, berubah ketika apa namanya sudah waktunya tiba begitu ya. bisa jadi, bisa jadi. Betul. Nah, yang ini mungkin tadi kan banyak yang belum kebahas. Kita bahas sedikit boleh ya yang tadi kita ramai banget omongin Boleh, boleh, masalah boleh. masalah matanya, mata Ishiki. Memang Hmm, kan tadi mungkin dari BUC juga udah tahu kan bahwa ternyata mata Ishiki itu adalah ada yang bilang bahwa itu 8 pet ya, 8 pet dan ya, ya, saya udah buat kalau saya sudah buat bahasannya kemarin bahwa mata Ishiki itu memang ya, ya. sepertinya adalah mata 8 pet gitu karena dilihat dari jumlah tomoenya itu. Yang unik adalah bentuk matanya ya. Bentuk matanya itu benar-benar Iya, bentuk matanya. kayak roda ya. Iya, dan banyak yang bilang kalau misalkan itu desain paling pemalas ya. Bilangnya desain paling males. Gak niat ya. Ah, daripada Kan pusing-pusing niat. katanya. Daripada musik-musik langsungnya coret-coret gitu kan. Iya, Tapi betul. sebenarnya ya itu punya makna, maknanya cukup dalam sih. Mm-mm. Dan yang anehnya itu adalah dia ngambil tentang roda dama. Roda dama itu sebenarnya dimiliki sama suatu orang yang bijak gitu ya. Iya. Dan ini dapat adalah Isiki. Mm-mm. Ini makanya jadi suatu yang kontroversi. Sebenarnya Iya. apakah Isiki itu punya sesuatu yang di pikirannya itu baik Mm-mm. atau dia emang nggak tahu sih sangkut pautnya tuh apa sama roda dama. Karena roda dama tuh harusnya yang punya tuh ya orang yang baik gitu ya, bukan orang yang kayak Isiki yang kelihatannya tuh jahat. Eh, Cuma tapi kita nggak tahu sih tujuan tapi Isiki apa. kalau menurut saya sih itu Kishimoto hanya mengambil ininya aja, hanya mengambil bentuk atau simbolnya aja, Gambarnya aja ya, gambarnya bentuk aja. ya. Karena contoh Ya, kalau kita lihat apa Karasuki, kata Karasuki ah, kan itu kan aslinya juga kata Karasuki itu senjatanya Urashiki. Urashikinya jahat, Karasuki juga ternyata ya, netral-netral aja dia mau digunakan siapa aja. Lalu kemudian ya, Ryugujo ya, itu ya, yang menahan Toneri kan. Di situ Toneri ya, mengatakan ya. apa kalau aslinya itu dari ceritanya apa namanya Urashima Taro itu kan Ryugujo itu istana Raja Naga dan itu Oh, berhubungan dengan hal yang baik tapi pasti pakai ke Toneri jadi jahat. ya, ya. Jadi kayak menurut saya itu kayak semacam simbolnya Oh, aja yang diambil. ya, ya. Di BUC juga dijelasinnya kayak gitu sih. Aku Iya. lurusinnya kayak gitu. Ini bukan sesuatu yang kayak dia benar-benar ambil tok semuanya gitu ya. Jadi cuma Mm-mm. kayak simbol aja. Cuma asal tahu desainnya kayak gitu aja. Iya, betul Jadi betul. nggak ada kekuatan yang diambil gitu ya dari roda dama itu dibuat tuh si Urashiki. Mm-mm. Cuma kalau untuk kekuatan kemungkinan dia ngambilnya dari si itu sih, si Sun Boshi. Iya, Isun Boshi. Apa namanya di Isun Boshi itu kan dia juga ada palu namanya Uchide no Kojuchi ya. Halo? Tes tes Mas Andris. Wah, hilang sinyal kayaknya nih. Hilang sinyal. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman. Ada gangguan sinyal sepertinya. Oke, tes tes. Nah, ini kelihatan Ah, nih. ada lagi, ada lagi. Ah, hilang sinyal. Waduh. Berarti berarti karena ada masalah seperti ini, mungkin nanti kalau ada waktu kosong lagi BUC mau dong collab lagi ya. Iya dong, kan kita nanti mau collab nanti kita hari besok kan. Iya, nanti ada lagi. Nanti saya minta ada lagi. Karena buat Boleh, boleh. iya, Emang mau bikin karena ini? ekspektasi apa teman-teman developer sangat besar sekali kepada BUC. Jadi Boleh lah, boleh lah. ya kak, jadi mohon maaf ya teman-teman ya ada gangguan, tapi kita akan collab lagi kok tenang aja. Nanti jangan lupa besok di channelnya BUC ya. Ya, di channel BUC kita akan lanjutkan lagi. Iya, Dan nanti silahkan. dengan ada beberapa teman kita yang ikut ya, Wih kemungkinan ada bener. Enyus sama ada Vivi. Tapi Pokoknya belum pertemuan pasti para yang KG daftar. akan dimulai ya. Ya, betul. Iya, Kita tuh makin makin ramai makin seru sebenarnya. Cuma ya beberapa orang-orang tuh punya kesibukan sendiri-sendiri jadi ya susah betul, untuk betul, menyamakan waktunya. betul. Ini aja saya juga apa saling menyesuaikan kesibukan karena kita sama-sama punya acara. Untungnya BUC bisa gitu. Itulah hebatnya BUC. BUC waktu kosongnya banyak. Ya karena udah dari hari Rabu udah kelar semua. Luar Sisanya biasa. tinggal bebas lah mau ngapain ini. Itulah hebatnya BUC full time banget ya emang. Memang harus begitu kalau jadi YouTuber terus full time. Kalau mau sukses cepet. Iya Oke, betul.
Nah gini, mungkin tadi kan masalah matanya itu kan tadi bahwa kekuatannya itu diambil dari Isun Boshi ya. Isun Boshi itu salah satunya adalah bukannya Palu Uchide no Kojuchi ya? Ya, betul. Nah, Uchide no Kojuchi. Uchide, No Kojuchi. ya Uchide Koshi. Katanya tuh ada 8 kekuatan. Udah saya buat juga sih bahasannya. Tapi MBUC sendiri udah tahu belum kekuatan dari versi si Isun Boshi-nya itu? Nah, kalau nyari kekuatan tuh kemarin nggak ketemu sih waktu pas nyari-nyari ya di Hmm. Wikipedia kan ada tuh penjelasannya ya. Hmm. Tapi dia cuma ngasih taunya ya kalau si Suboshi itu bisa ngecilin sesuatu, Hmm. bisa bikin dia jadi kaya, dia mau ngebentuk nge-create apapun gitu ya bisa gitu Iya, kata dia. betul. Itu Nah, apa kemungkinan namanya? Mental manipulation ya? ya manipulation berarti ini sama kayak si ini dong jutsunya si Agoromo yang bisa ngebentuk segalanya. Iya, dan itu kan kebukti pas dia lagi makan sama Delta kan? Nah, itu pas lagi makan tuh kita juga masih bingung tuh, apakah dia cuma ngangkat benda-benda yang ada di sekitar terus dibentuk lagi, apa dia bikin beneran Iya, mejanya. saya malah teori awal itu saya malah dia menciptakan. Terus kemudian karena saya melihat dia punya Menciptakan. kekuatan mengecilkan barang, saya kira dia Hmm. mengecilkan barang dulu, kemudian kalau dia mau pakai dia gedein lagi. Tapi kayaknya Ini lagi. agak gak masuk akal, agak gak masuk akal dagingnya dikecilin dulu gitu ya. Makanya gitu. Iya, akhirnya saya mikir lagi kan, wah pas saya melihat kemampuan dari Uchida no Kojuchi, kayaknya sih benar dia itu matter manipulation sama seperti si kekuatan dari Hagoromo gitu. Jadi memang dia bisa manipulasi atom atau materi, kemudian dia menciptakan benda yang serupa. Karena kan faktanya makanan yang hancur Hmm. tetap ada di sampingnya kan. Ya, iya, iya. Betul. Iya, betul. Makanannya sih iya makanya bingung juga ya kenapa dia bisa Iya, bikin banyak makanan lagi, apakah itu makanan dada, tapi kalau dada nggak mungkin ada lagi, masa dia udah iya, tahu kalau itu betul. mau dihancurin sama si Delta. Dan katanya ada kekuatan gini. Ini yang saya baca ya, kita belum tahu sih versi benar apa enggaknya. Yang pertama kekuatan Uchida no Kojuchi itu kan wish granting, bisa mewujudkan apa Hmm. yang diinginkan. Yang Hmm. kedua adalah membesarkan mengecilkan ukuran, size manipulation. Itu udah ada ya, udah terbukti ya. Size manipulation Ya, ya. bisa. Kemudian gravity manipulation katanya. Nah, itu saya nggak Hmm. tahu tuh yang kemarin di chapter 47 itu yang ketika pilar-pilarnya mengecil, itu ada gravity manipulation juga atau enggak tuh? Menurut ini gimana? Ya, kemarin sih malah tadi aku udah bahas sih. Jadi kemungkinan itu si Jigen itu punya kekuatan telekinesis. Jadi kayak sama kayak One Nah, Punch Man yang si ranking 2 itu siapa namanya? ini apa namanya? Tatsumaki. Ya, Tatsumaki. Dia kemungkinan dia kayak gitu punya telekinesis. Nah, Tapi masih nggak tahu sih apakah dia saya bisa ngangkat orang-orang iya. hidup gitu ya. Kalau saya malah awalnya, saya ngira sih bener telekinesis karena ingat gak waktu dia itu masukin Naruto ke mangkok, kan mangkoknya dia Ya, gerakin sama dia, digerakin mangkoknya ya, bergerak ya, ya, sendiri. ya. Itu memang telekinesis. Tapi kemudian karena saya melihat Uchida no Kojuchi ini, kayaknya itu gravity manipulation. Ah, Jadi dia kan gravity manipulation kan oh, pada dasarnya kan bisa narik dorong kan seperti ya, itu ya. ya. Jadi kayaknya dia narik, arahin kemana bisa begitu. Jadi kayak sama kayak pain aja lah, mirip-mirip pain. Cuma dia kayaknya makhluk hidup nggak bisa ya. Kalau yang saya tahu yang size manipulation yang nggak bisa makhluk hidup, ya ukuran. Tapi harusnya kalau bisa buat narik gitu ya, punya gravity manipulation yang bener-bener ya, yang bisa narik makhluk hidup. Berarti Naruto harusnya udah ditarik-tarik sama dia kayak main sama P dulu kan. P lawan Iya, Naruto dia pasti narik ya pakai Sotenin kan. iya. Nah kenapa sih Jigen tuh nggak pakai? Saya Makanya juga itu yang jadi bingung nah, kemarin. saya juga punya teori kayak gitu, tapi kayaknya menurut saya ada jawaban deh. Kayaknya karena tubuh Jigennya, kan Jigennya kan tubuhnya nggak kuat. Karena kan Jadi kalau cuma kita setengah kekuatannya ya. betul, betul. Bahkan katanya bukan setengah lagi. Bahkan ada yang sebuah channel yang mengatakan bahwa dia itu baru 20 bukan ngecasnya ya, baru 25% lah kemampuan dari Ishiki yang bisa Hmm, digunakan di tubuh Jigen. Jadi tubuh Jigen. iya, karena kan tubuh Jigen ini kan pada dasarnya tubuh manusia tanpa cakra. Karena kan dia lahir era sebelum Ya, cakra ya, ada ya. kan. Jadi Hmm. si Jigen ini dia itu hanya bisa menampung sebagian kecil aja kekuatan dari Ishiki itu. Hmm. Iya sih masuk akal sih masuk akal. Nah, gitu. Makanya dia kayak nggak bisa menggunakan semua kekuatannya. Makanya 8 kekuatan itu hanya bisa dilakukan kalau Ishiki itu bangkit dengan sempurna. Hmm. Dan yang unik, Berarti ini bakal bisa kita lihat besok ya. iya betul. Chapter Da- 8 dan yang unik itu Kawaki. Kawaki kalau di opening ya saya nggak tahu sih kadang-kadang opening kan suka lebay ya.
suka nggak ada hubungannya opening Ah, episode ya kan. itu kalau Pak emang jangan dipercaya lah, jangan dipercaya Jangan dulu dipercaya itu sih. tuh. Kita udah tahu Tapi Kevin. mau nggak percaya tapi gimana ya? Penasaran juga tuh si Kawaki bisa menggunakan Ya, ya. gravitasi. Apa jangan-jangan Bisa ngangkat itu sesuatu. iya betul bisa jadi apa jangan-jangan itu apa namanya si Ishiki itu mati lagi kemudian dia benar-benar masukin karmanya ke Kawaki kan? Karena kan di akhir Kawaki Hmm. punya karma. Iya, iya. Sedangkan sekarang Makanya karmanya hilang. kemungkinan itu pasti dia mati-matian gimana caranya supaya dia bisa masukin karma lagi ke Kawaki. Iya. Saya Cuma berarti curiga. kalau misalkan dia bisa masukin ya, berarti itu karma Iya. bisa 2 kali dong dipakai. Sebenarnya kalau menurut saya tuh kan menurut saya tuh sistemnya itu memang kayak itu kayak semacam sistem keselamatan Otsutsuki. Jadi menurut saya itu nggak ada Anjir, batasan. gila. Yang jadi masalah bukan masalah batasannya, sempet apa enggaknya. Oh iya, iya. Ya kalau nggak sempet Iya ya kayak sih. Urashiki gitu kan. Walaupun Urashiki menurut saya, udahlah Urashiki itu gak usah ada lah. Karena karmanya nggak ada, matinya juga cemen. Tapi intinya kalau dari Tapi sebenarnya kita masih belum bisa memperhitungkan kan apa dia sempat atau enggaknya itu masih belum bisa memperhitungkan betul, apa berdasarkan apanya gitu kita masih belum bisa memperhitungkan gitu. betul, betul. Karena emang kan apa Kayak namanya momennya itu kan susah ya. Mereka bisa memperhitungkan mereka udah iya, bisa backup diri apa belum gitu. iya kayak si Momoshiki kan di rasengan gitu udah langsung bisa backup. Terus Iya, Urashiki kan harusnya pas udah rasengan gitu udah tahu mau mati harusnya dia bisa backup juga. iya. Berarti pertanyaannya apakah dia bisa gunain Saga Karma apa enggak? Tapi saya curiga Momoshiki itu bisa di backup setelah dia makan Kinshiki loh. Karena kan lihat nggak Mas Andris kalau misalnya ketika dia setelah makan Kinshiki kan dia punya karma, langsung punya karma apa punya punya Sega karma juga, bukan karma sih, perpanjangan Ah, karma ah, ah, gara-gara ah. setelah makan Kinshiki. Iya, iya, iya. Kayaknya di momen itulah dia udah mempersiapkan backup dirinya sendiri juga. Karena karmanya Tapi kan si bukannya Urashiki juga berubah ya? apa? Oh iya ya. Bukannya iya, Iya Urashiki ya juga benar. berubah juga. Iya ya benar benar Iya, benar. Urashiki jadi masalah. Jadi makan Rinnegan terus berubah. Iya, Urashiki Tato juga berubah. juga. Wah, langsung dipatahkan Iya, benar sih, makanya benar benar. Benar benar masuk akal, makanya kita masuk akal. susah kan. Masuk akal. Kita susah buat bisa nentuin kapan dia sempat apa enggaknya gitu. Jadi Iya. itu tuh ya semaunya pasti pembuat lah itu. Jadi mau dia bikin masuk ada karmanya atau enggak, terserah dia. Kalau menurut saya tuh cerita Harusnya sih Boruto itu sih. uniknya tuh bedanya sama cerita Naruto gini. Kalau cerita Naruto itu mozaik. Jadi kita itu Ya. rangkaiannya itu sebenarnya sudah ada. Cuma tinggal Hmm. dikumpul-kumpul akhirnya bentuk sebuah gambar. Kalau Naruto ya. Ya. Kalau menurut saya Boruto itu rangkaiannya tuh diacak. Yang satu di mana, satu di mana, Oh satu ya. di mana. Jadi betul, walaupun akhirnya akan kejawab, tapi kita susah ngebacanya. Iya, iya. Betul, Ya rangkaiannya sih tuh gak emang jelas terlalu gitu. Terlalu ngaco itu kayak kayak satu barang di Jember satu barang di Solo ya, iya, iya. jadi bener-bener Soalnya kasihin Koji kalau bukan ngelihat jutsu-jutsunya pun kita nggak akan tahu kan kalau itu dia terbuat dari sel Jiraiya. iya Untungnya diungkap kan di akhir-akhir kan. iya dan ngomong-ngomong masalah Kashin Koji kenapa Kashin Koji tidak diberitahukan Naruto bahwa ada Kashin Koji kan bukan pasti Kashin Koji berhubungan sama Miyobokuzan kan orang dia punya kapaknya Hmm. kenapa Naruto belum Iya, tahu iya. nah saya mau nanya dulu nih BUC gimana pandangannya BUC Kenapa Naruto belum tahu? Kemungkinan itu katak juga buatan Amado. oh wow 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 Soalnya Amado pernah soalnya kalau kita baca manganya yang kemarin ya waktu si Amado tuh mau pergi ke Konoha gitu ya waktu dia ngomong sama si Kashin Koji. Dia kan pas mau masuk ke ada mulut katak itu ya, dia ngomong meskipun ini punyamu dia bilang ya. Meskipun ini punyamu kata si Koji loh. Dia bilang begitu meskipun ini adalah punyamu tapi aku sarankan untuk buang itunya apa puntung rokoknya. Takutnya dia ngomongin punyamu itu bukan puntung rokoknya dia tapi ngomonginnya katak oh itu bukan dia. saya kok nggak lihat Coba deh. puntung rokoknya Soalnya itu kata-katanya tuh agak-agak ambigu gitu. Dia iya ngomongnya iya meskipun punyamu itu apa tuh kataknya. Dia kan takutnya kataknya dikasih rokok begitu kan ya bisa hancur juga kan kalau dikasih rokok kan. Atau iya itu emang rokoknya dia yang ngomongin. Itu masih bingung sih. Cuma kayaknya katak yang versi uap di Naruto tuh nggak ada. iya Itu benar-benar kayaknya buatan. Jadi kayaknya kenapa dia bisa nampilin itu ya kayak proyektor gitu kan kataknya ya itu karena emang itu katak modifikasi. wah agak nah mulai ngejawab nih sih ini mulai ngejawab penasaran saya pantesan kenapa kataknya bisa dengan mudah mati ya gak kepake mati kataknya Iya, dijadiin bom ya kan katak dijadiin bom buat iya. api
api Kawazunomi ya kan. Berarti sebenarnya itu Iya, adalah benda-benda buatan semua ya. ya benar-benar buatan semua. Jadi makanya kenapa si Naruto tuh nggak tahu tentang hal itu ya, Oh, yang Kobo Jiraiya, karena iya iya. semuanya itu adalah buatan. Masuk Jadi akal. ya mau bilang itu dia dari Gunung Myoboku, sebenarnya nggak juga, karena bukan katak dari Myoboku, Iya, benar-benar katak pantas. itu benar-benar. Itulah kenapa kan kalau misalnya katak Myoboku itu kan nyawa itu penting ya. Kenapa Naruto aja kan Ya, kalau misalnya si apa kataknya terluka dikembaliin langsung ke Myoboku kan. harus balik kan, Iya. Kalau ini harus kan balik mati-mati di aja tempat udah. aja udah. Iya. Makanya, juga pas melihat dia bisa main apa bikin kayak proyektor gitu, ya berarti emang itu udah buatan sih pasti. Hmm. Wah, Makanya pas nyangkutin pautin sama ini kan, pas yang ngomong sama si Amar itu walaupun itu punyamu dibilang, tapi aku sarankan buang putung rokok kamu itu. Berarti ini jangan-jangan emang ya punya dia semua gitu, buatan dia semua. iya sih masuk akal sih, masuk akal. Karena kan para anggota Kara juga pada dasarnya mereka tuh manusia buatan juga ya. Ya semuanya Delta manusia buatan, nggak ada yang bagaimana benar-benar. semuanya tuh kayaknya bener-bener dibuat sama Amado. Jadi yang pure manusia, bukan pure manusia ya, pure makhluk yang bukan buatan ya hanya Jigen sama Amado. Sebenarnya Jigen juga manusia buatan sih, Kok cuma dia itu nggak dibikin apa ya, bisa dipatuhin sama si Amado. Soalnya kalau kita lihat awal-awal tuh Jigen tuh nggak punya perut yang ada item-itemnya gitu di dalam ininya, di perutnya ya, yang ada oh, kayak tabung hitam. hmm, Itu kan di hasil modifikasi pasti kan. Cuma emang dulu BOJ juga sempat mau bikin teori, kayaknya si Amado ini kayak punya sesuatu gitu. Jadi kayak jangan-jangan dia itu pengkhianat sebenarnya. Soalnya kalau misalkan Jigen itu buatan dia juga, harusnya dia bisa dihentiin juga kayak si Delta, kayak Koji aja ketakutan kan, dia bilang nih pasti gue juga bisa diginiin nih. iya Pas iya dia iya waktu iya. dia cuma ya masih belum ada bukti jelas sih. Soalnya bingung juga kalau misalkan Jigen itu bisa dimodifikasi sama Amado, harusnya dia gampang banget itu di offin sama si Amado. Cuma mungkin dia punya kekuatan jadi nggak bisa kali ya. Punya kekuatan karma itu mungkin dia nggak bisa dimanipulasi lah di Ah, iya pikirannya, iya benar. dibikin Benar 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 benar. nurut gitu. Benar-benar bisa jadi mungkin gini, mungkin Jigen itu dimodifikasi karena kemauan Jigen. Jadi si Ishiki memang Ya, minta kayak misalnya dia bisa ngecas dengan duduk, jadi kayak fast charging gitu kan. Dia duduk di suatu kursi ya, ngecas. Kayaknya itu emang si Jigen meminta gitu ke sana. ya. Makanya dia tuh ya juga sama-sama buatan, dia juga sama-sama buatan juga. Cuma buatannya bukan buatan yang kayak eh, full buatan gitu, tapi cuma setengah. Ah, benar Cyborg benar. lah istilahnya, cyborg lah istilahnya ya. Ah, ah. Kayak si AO gitu kan. Ah, oh AO iya, kan dia oh. juga nggak dikendali pikirannya, cuma dia punya pemikiran sendiri. Dia tuh nurut emang karena dia punya tujuan yang pengen, ya nggak tahu sih Amar tuh tujuannya ngapain sebenarnya. Nah, Dia mungkin benar udah benar. benci kali ya sama Shinobu. Tapi ya benar. Ini apa namanya kita ngomong masalah teori ya. Saya setuju bahwa Hmm. tujuannya Amado itu sebenarnya dia itu emang ingin balas dendam. Ini pasti liar aja ya, Ya, anggap aja kita liar, berpikir liar. Saya setuju bahwa itu balas dendam. Karena buat apa dia memberitahukan tentang tentang Kara, dia membuat sebuah rencana ya. segitu apiknya agar Kara bisa diketahui oleh Hmm. Konoha, kalau bukan karena dia itu punya dendam kesumat sendiri gitu pada si Ya. Kashin Koji sendiri. Dan Kashin Koji kan pernah Kashin Koji apa Jigen Jigen sendiri kan pernah mengatakan bahwa dia akan mewujudkan impian Amado kalau rencananya sukses. Ya, Nah, impian apa ini kan? itu juga. Nah, itu salah satunya juga kemarin WUC menyangkut pautin dengan itu. Kenapa si Amado ini berasal dari planet lain? Karena dia itu sebenarnya punya impian sama si Jigen tuh, tolong kembalikan planetku. Jadi BUC pernah Ah, ngomong kayak gitu. Jadi karena ini kan udah dihancurin sama si Jigen, terus dia mintanya Jigen ini mau membentuk kembali planetnya dia. Dia mau balik ke planetnya itu. mm, 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 Makanya kenapa Amado ini berasal dari planet lain, dulu BUC pernah ngomong kayak gitu sih. mm, mm. Alasan kuatnya karena itu. Nah, apa namanya? Ini dah mungkin pertanyaan apa bukan pertanyaan terakhir, ya pertanyaan menuju terakhir lah, pertanyaan menuju terakhir. Yang tentang Boruto chapter 48, prediksinya BUC apa nih? Chapter 48 kemungkinan Kashin Koji Kuan Sakemodu. Wow, wow. Nah, nah,
Kok bisa Sage mode? Bisa sih, bisa sih. Karena Mitsuki aja nggak usah pakai hubungan sama Ya, Gua Ryuchi bisa sih ya. Langsung kejawab sih, bisa bisa bisa. Karena ya. yang penting punya Gen Jadi Jiraiya kan. kemungkinan si Amado tuh punya potensi apa bisa mengeluarkan potensi yang belum pernah dikeluarkan sama Jiraiya gitu. Oh, Kemungkinan seperti itu. Karena dia kan udah nyamain kayak Orochimaru kan Amado ini kan. Jadi Orochimaru juga bekerja membuat untuk Mitsuki itu dia ningkatin gennya dia supaya bisa menerima Sage mode yang lebih bagus. Makanya kenapa Mitsuki dengan cukup marah doang dia langsung bentuk kan Sage modenya. iya. Nah si Kashin Koji kebetulan kayak gitu juga, dia bakal bisa nguasain Sage mode. Dan nggak tahu sih apakah dia Sage modenya bakal sama kayak Jiraiya sama Naruto, sama kayak bukan Jiraiya, maksudnya kayak Minato sama Naruto. Apakah dia punya Sage mode yang lebih dahsyat lagi, keluarannya beda lagi, kayak Mitsuki gitu kan ada aura-aura kataknya. Tapi kayaknya nggak sih, nggak kayak gitu juga sih. Kayaknya yang sempurna itu emang cuma kayak ada tanda gitu di matanya ya. Yang Jadi sempurna tuh kemungkinan Andre dia and the punya itu Backbone. sih. Ya, tapi pasti epic sih itu bakal 48 tuh kalau misalkan dia keluarin Sage mode ya. Makanya kemungkinan kalau dari BUC sih prediksinya kemungkinan tuh si Jigen ini bakal setengah kekuatannya tuh bakal habis-habisan ngelawan si Kashin Koji. Kasih Koji. Ujungnya Kashin Koji tetap bakal mati sih harusnya. Nah, ini yang saya kalau saya punya teori 48 itu ada kemungkinan nggak? Nih saya mau nanya, ada kemungkinan nggak Naruto sama Sasuke bergerak? Atau masih hanya mengikuti aja? Karena kan kameranya udah mati. Kamera kan udah mati. Hmm. Apa namanya? Amado udah mengatakan bahwa ini berarti sudah saatnya Ishiki sudah bangkit dan dia di Hmm. kondisi yang tidak prima. Dan kemudian Sasuke terakhir kan mengatakan bahwa inilah saat momen yang tepat untuk membunuh Otsutsuki kan. Nah, Hmm. entah kenapa saya berpikir ada kemungkinan mereka akan bergerak gitu ke sana. Nggak tahu nanti di chapter 48 ketemunya atau mungkin chapter setelahnya lagi gitu. Intinya mereka akan langsung Hmm. bergerak gitu. Dan mungkin akan ada, nah yang saya bingungkan apakah ada momen nanti ketemu dengan si Kashin Koji ini ya untuk Naruto ini atau tidak gitu. Kalau misalnya dari sudut Hmm. pandangnya itu gimana? Dari BUC, ada kemungkinan nggak mereka ketemu? Kayaknya sih nggak bakal ada sih. Kalau Wow, misalkan dia mau wah, ngejaga ya, kalau dia mau ngejaga konsisten ya, kalau dia wah, mau benar-benar ngejaga konsisten kata-kata si Kishimoto itu bakal dihilangin tuh pertemuan antara Koji dengan si Naruto. wah, Kalau dia mau tidak, konsisten tidak, ngejaga tidak, ya. tidak, 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 gak terima, gak terima. Wah, tidak, tidak, Tapi tidak. kalau misalkan dia nggak konsisten, dia bakal ketemuin si Naruto sama Koji, ya mungkin ada ngomong cuma ngomongnya nggak terlalu dalam gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan dia benar-benar yang pengennya ke jalurnya nggak konsisten, dia pasti naruhin jiwanya Jiraiya ke dalam si Koji. Terus pesan terakhirnya ngomong mungkin ke Naruto. Wah, Mungkin ya. ya sih. Tapi kalau saya berharap BOC salah kalau yang ini. Wah, tidak, tidak, tidak. Kenapa? Kenapa? Ya Kenapa? Kenapa? karena gini. Kalau menurut saya sih ini kan udah kepalang basah ya, udah kepalang basah. Kashin Koji ini berhubungan sama Jiraiya. Dan juga Naruto juga Hmm. merasakan kekhawatiran pada Kashin Koji yang tidak bisa dijelaskan, ya kan? Dan Ya. dan ekspektasi kita, walaupun Jiraiya-nya tidak ada, tapi minimal sosok yang berhubungan dengan Jiraiya tetap muncul. Akan jadi Ya. sebuah anti klimaks kalau menurut saya ya, kalau misalnya sosok Kashin Koji itu tidak pernah Naruto ketahui, atau mungkin hanya diketahui nanti ketika akhirnya berketahui tanpa mereka pernah bertemu gitu. Menurut saya, versi saya, Hmm. itu lebih ke ngarep sih, lebih ke ngarep banget mereka harus ketemu. Karena sudah kepalang gitu, udah ketahuan, kenapa nggak langsung aja dibuat momennya, dibuat sebuah momen Hmm. pertemuan itu gitu. Kalau masalah konsistensi, kalau menurut saya nggak apa-apa sih nggak konsisten, tapi yang penting momen itu ada. Soalnya gini, kenapa kenapa mikirnya si Naruto ini nggak bakal ketemu dia karena kalau dilihat-lihat kan Naruto ini kan udah dewasa kan. Iya. Feel-nya itu ke gurunya itu udah ya udah kalau yang udah mati ya udah dibiarin aja gitu, nggak usah sampai ada kayak uh, flashback kembali gitu ngomongnya. Kalau sampai Minato kan dulu dia emang karena dia nggak pernah ketemu sama sekali sama Ya. Minato dan dia juga ayahnya kan. Kalau dia juga dari kecil tuh dia lahir malah ya dia nggak pernah lihat bapaknya. Mungkin waktu itu lihat juga nggak inget gitu kan. Nggak mungkin inget Ya, tuh masih ya. bayi kan baru Masih lahir. bayi. Makanya ya feel itu dimunculin waktu di ending kan, waktu dia udah lawan Kaguya selesai dia ngomong tuh berdua. Tapi kalau Jiraiya ini kemungkinan harusnya dia udah ikhlas, dia udah nggak terlalu mikirin banget ke gurunya. Kemungkinan Amado itu bakal kasih tahu yang di chapter 48 itu kalau Kashin Koji itu lah diambil dari Jiraiya, selnya Jiraiya. Kalau dia tahu itu cuma sel doang dan itu cuma cloningan, kemungkinan dia
ya udah coba gitu, tapi pengen ada sesuatu yang pengen bikin dia nyelamatin si Koji nantinya kemungkinan, tapi pastinya si Amado ini ngelarang dia ya untuk datang ke sana, karena kalau ke sana ibarat dia bakal tamat sih, cepet banget sih tamatnya dia besok kalau misalkan dia datang ke sana ya langsung terburu-buru gitu ya, apalagi kalau Sasuke-nya nggak ada, wah udah berarti Naruto kelar di situ. Oke, sebenarnya sih saya ya benar sih, masuk akal sih. Ini lebih ke saya ngarep.com mereka ketemu sih. Bener-bener momen ini tuh, masalahnya ini momen gitu. Ya makanya momen, cuma kalau kita pikirin lagi kalau misalkan dia Iya, ketemu iya. ini berarti udah akhir riwayatin Naruto kalau kayak Iya begini, sih, soalnya dia benar. bunuh diri kalau misalkan dia datang ke sana tanpa persiapan apa-apa, cuma gara-gara emosi dia pengen ketemu Jiraiya ya. Tapi harusnya dia udah dewasa, dia mikirnya lebih lebih dewasa juga sih harusnya ya. Karena di situ juga kan ada si Kamaru, ada si Amado juga, ada si Sasuke, nggak mungkin dia pergi bakal dibiarin. Pasti bakal dihentiin juga. Iya sih, benar-benar. Ya, ya, iya sih, iya sih, ya iya sih, benar. Cuma kita nggak tahu sih, kita Iya nggak sih, tahu nih tapi masuk akal sih, masuk pembuatnya akal, bakal gimana ya. masuk akal. Si pembuatnya apa kayak pengen ada feel Naruto sama Jiraiya yang muncul atau enggak, kalau kita nggak bisa prediksi gitu. Iya, benar, benar, benar. Emang nggak ada yang bisa diprediksi kalau masalah itu, karena udah seperti saya bilang, puzzle-nya tuh kejauhan. Jadi Ya, ya. dibuang di berbagai tempat. Ada yang dibuang ke laut kali ya. Jadi makanya susah banget nemuinnya. Terutama yang ini. Bisa jadi. Iya, terutama yang ini nih. Memang kalau masalah Kashin Koji sama Jiraiya, oke lah. Kalau misalnya memang tidak boleh ketemu, tidak tidak ketemu dan mempertahankan konsistensi, terima lah walaupun sedih. Tapi yang saya, tapi gini, yang saya ini, tapi kan rematch akan tetap terjadi kan, rematch pasti terjadi ini. Mungkin setelah Ya, selesai ya. pertarungan rematch Naruto Sasuke melawan Jigen pasti terjadi. Ishiki ya, melawan Pasti Ishiki ada, nanti pasti kan, ada, pasti pasti ada. ada. Ya. Dan ada kemungkinan nggak sih Naruto menggunakan kekuatan six pack seperti dulu? Karena kan kita tahu, ya kita tahu dia six pack kok, dia six pack. Saya tahu kok bahwa itu dia six pack kan. Tapi dia lebih ke six pack yang mengutamakan taijutsu kan. Karena memang mungkin musuhnya Hmm. itu adalah musuh yang bisa menyerap cakra apapun. Tapi bukankah dia punya kemampuan untuk terbang? Bukankah Naruto Hmm. ya? Nah, dan Hmm. masalah Gododama pun masih jadi misteri kan, Gododama itu udah hilang atau enggak? Ada yang dihitung Hmm. hilang, ada yang dihitung itu ternyata masih nyisa. Nah, Oh, apakah itu tidak akan hilang sih pernah, harusnya. ya? Apakah Hilang sih harusnya itu. iya sih, hilang sih. Cuman cuman gini, oke lah kalau Gododama nggak apa-apa. Dan memang faktanya kan Naruto waktu lawan Delta pun dia masih punya kekuatan para biju kan. Buktinya dia mengeluarkan Rasengan lava. Tapi kemampuan terbangnya itu apakah karena memang sangat tidak digunakan, sangat tidak diperlukan, dia nggak pernah pakai? Karena kan kita lihat Momoshiki sendiri, Momoshiki terbang, dia lari sama Sasuke, ya kan? Apakah memang Hmm. six pack sekarang itu hanya difokuskan pada kekuatan memperkuat fisik saja? Menurut BC gitu nah. Hmm. Sebenarnya kayaknya sih Naruto belum keluarin semuanya ya. Iya, Harusnya dia belum keluarin semuanya. Karena eh sebenarnya si biju-biju itu semuanya belum pada ngumpul di tubuhnya Naruto. Kalau misalkan nih dia pada ngumpul semuanya yang ngasih nyalurin cakranya ke si Naruto, pasti Naruto bakal bisa keluarin lagi tuh bola Gurudama. Harusnya bisa ya. Sebenarnya waktu di perang Shinobi keempat itu dia habis, si Gurudamanya udah habis. Dia mhm. tuh nggak ngebuat lagi. Beda sama kayak si Madara sama si Obito. Kalau Obito Madara kan dia bisa langsung nge-create sendiri kan. Tapi kalau Naruto waktu itu habis ya udah. Waktu lawan Sasuke habis ya dia nggak keluarin lagi. Tapi bukannya emang Tapi Madara juga sebenarnya sama loh? kenapa? Madara juga sama kan? Kan buktinya waktu Sama. Gorodamanya diambil sama si apa Minato, cuma tinggal satu, nggak balik Gorodamanya kan? Iya emang nggak balik, tapi dia bisa create lagi. Dia Oh, bisa bentuk lagi. oh bisa emang? Bisa. Obito lihat deh, Obito waktu adegan dia Hmm. udah pakai tuh Gurudamanya, terus dibentuk lagi sama dia Gurudamanya. Oh, oke, oke, oke. Saya kalau saya malah, Ada scene kayak gitu. tapi saya melihat kalau Obito itu, ini menurut saya Obito itu sebenarnya dia itu Gorodamanya memang masih ada bukan habis. Dia menggunakan yang masih ada. Karena entah kenapa ini versi saya, kalau untuk yang orang manusia yang menjadi Otsutsuki, manusia yang menjadi kekuatan Rikudo ya, manusia yang mendapatkan Rikudo, dia itu kayak guru damanya sekali pakai hancur ya sudah, kalau nggak hancur ya masih ada gitu. Beda dengan level Hmm. Otsutsuki. Kalau Otsutsuki seperti Kaguya dia Iya, bisa iya, menciptakan sendiri gitu ya. Nah, entah kenapa saya iya, iya, berpikir iya. seperti itu. Menurut saya tapi ya. Hmm, iya, iya. Emang agak masuk akal sih. Tapi kayaknya harusnya Naruto masih bisa ngebentuk sih, karena itu kan sebenarnya gabungan dari kelima elemen sama
Yin yang Yang. ini nama Yang kan. Iya. Iya. Naruto tuh sebenarnya dia Yin Yang dia punya nggak ya? Dia kan cuma satu doang ya, Yang doang ya. Yin-nya kan di si Sasuke kan. Tapi kan Tapi bukan, kenapa ya di awal dia langsung kebentuk? iya sih. Tapi kan menurut saya gini, kalau menurut saya tuh ketika seseorang, jadi Yin Yang itu ada cabang lagi kayak semacam pohon gitu. Kan Yin Hmm. Yang itu pertama adalah Kaguya. Kemudian Hmm. kepada Hamura sama Hagoromo Yin Yang juga kan, Hagoromo Yin kalau nggak salah, atau Yang, Ya, Hamura Yin misalnya. ya, 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 Hagoromo ya, pas ya. Tapi dua-duanya punya. dua-duanya ternyata punya juga. Jadi kayak semacam apa Iya, ya, iya, cabang-cabang lagi gitu. Karena iya, Asura iya, sama Indra Yin Yang lagi. iya sih, Iya, jadi kayak iya juga. mereka Yin dan Yang, tapi dalam Yin dan Yang mereka tuh ada Yin dan Yang. Lah gimana ya jelasinnya? Ya, makanya kan agak aneh kan. Mm-mm. Ini dia udah baca yang ini Yin, yang ini Yang, tapi Ya, yang ini gak punya sama Yin Yang memang ada. Cuma makanya ya saya, bedanya mungkin dia dominasinya lebih lebih banyak di apa gitu nah kali. saya tuh lebih 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 mikirnya kayak gitu. Jadi misalnya kita berdua nih, BUC adalah Yin, Hmm, and developers Yang. hmm, Nanti dari end developers hmm, ke anak-anaknya end developers, ya dia akan terjadi lagi Yin dan Yang. Karena jadi Yin dan hmm, Yang ini adalah untuk membentuk Yang. Misalnya end developers Yang. Nah untuk membentuk Yang ini perlu Yin dan hmm, Yang. hmm. Liar ya, liar ya. Jadi harusnya Apa ini? dia di dalam tubuhnya itu harusnya ada unsur yin yang sih pasti, Iya, cuma iya yang lebih benar. dominan yang mana aja. Iya benar-benar. Ini kalau pengamat Naruto politik kan kita udah wibu, hebat nih kayaknya nih. Kita udah S3 nih kita terlalu kayaknya. wibu ya. Seandainya ada Udah jurusan wibu. jurusan perwibuan ya. Kayaknya kita udah level doktor lah, minimal profesor lah. Pinter banget kita kayaknya. Saya skripsi langsung Tapi emang lulus kayak. kita emang harus sering-sering nonton sih supaya ingat-ingat lagi sih, Iya, kalau enggak benar benar suka benar. suka lupa kan, nggak mungkin ingat-ingat terus lu. Iya, biasanya yang nggak lupa tuh utang biasanya. Iya betul, itu betul sekali. Yang lupa bayarnya. Ya, ini apa namanya? Jadi Gimana? pertanyaannya apa tadi sebenarnya? Tadi Lupa. pertanyaannya sebenarnya apa sih? Gara-gara Yundan yang lagi. Cuma itu masalah apa, Naruto, Naruto, Naruto tuh kekuatan bisa Naruto. terbang atau enggak. Mm-mm. Iya benar itu. Ya sebenarnya dia bisa terbang sih, dia harusnya ada kekuatan seperti itu ya, cuma dia belum keluarin aja. Tapi kenapa ya, Nah, agak bingung tuh kenapa? kenapa gitu, Kenapa? kenapa Sasuke gitu aja ya, masih kenapa keluarin gitu. gitu. Sasuke aja masih punya loh. Sasuke teleportnya Kenapa? dipakai terus, ya kan? Naruto Iya terbangnya ya. nggak pernah dipakai. Tapi kan ada enggak sih, kalau Sasuke itu ada beberapa kan yang bilang kenapa Sasuke nggak keluarin semua kekuatan Rinnegan yang benar-benar Rinnegan, Ya, oh kayak iya Pain benar. kan bisa Iya benar cabut sih. nyawa segala macam, Oh iya, kenapa dia nggak Sasuke bisa? juga sama Tapi kan sih ada ya, yang bilang, betul. cuma ada yang bilang karena dia belum belum pelajarin itu. Tapi kan Hmm. kalau Naruto udah terbang kan dia udah tahu dong caranya terbang kayak gimana kan, harusnya dia bisa ngulangin lagi kalau dia Iya betul. bisa terbang. Dan kalau saya melihat gini, kalau saya melihat Sasuke itu, kenapa dia tidak bisa mengeluarkan kayak gitu? Kalau masalah cakra sih. Sarai. Cakra, karena kan Sasuke coba kalau kita lihat, dikit-dikit dia harus nunggu dicas dulu, Iya, ya iya. kan? Pakai sedikit, Itu berkurang tomoenya, cas lagi. versi Boruto sih itu. Kalau versi Naruto kayaknya dia Iya, habis-habisan iya, iya, cakranya benar. dia. Benar. Makanya kalau tahu Ray buat trailer, channelnya Ray buat trailer, yang suka bikin trailer itu, Hahaha. dia sampai Iya, bikin iya, iya. sebuah bahasan kenapa dia tidak suka Boruto. karena di, karena Tapi di bukannya Boruto dia membuat juga bikin semua yang masuk akal jadi tidak masuk One Piece, akal. yang One Piece juga dia bikin kan? Ya One Piece juga, tapi dia nggak suka One Piece katanya. Semuanya aja nggak suka dia. Semua nggak suka dia. Apa itu? Lucinta Luna kali suka dia. Nah makanya berarti intinya bahwa di sini adalah Boruto di Naruto itu kekuatannya itu sebenarnya masih ada gitu ya, masih ada, tapi memang atas suatu alasan dia tidak Masih dia perlu menggunakan. Tapi apa namanya, ya. seandainya Naruto itu bisa menggunakan dikasih aja matanya Sasuke, menurut saya dia bakal lebih maksimum dalam menggunakannya karena dia Uzumaki kan cakranya Ya, ya, luar ya. biasa besar, sama kayak Pain. Pain itu benar-benar dia bisa menggunakan kekuatan six pack-nya itu dengan luar biasa. Menurut saya kenapa Sasuke nggak bisa, karena dia punya keterbatasan cakra. Memang dia seorang Uchiha yang punya cakra besar, tapi sebesar-besaran cakra dia Hmm. jauh di bawah Uzumaki. Iyalah, Nggak apalagi bisa Naruto punya dibandingkan. biju. Apalagi Naruto punya biju. Seandainya itu mata Madara aja yang kemarin yang dua itu, mata Madara dipakai ke Hmm. Naruto, sama Naruto bisa jauh lebih hebat daripada Sasuke. Iya emang.
Udah betul. overpower dia. Bakal overpower. Jadi Kaguya dia. Iya, Naruto bisa bener-bener karena dia punya punya modal cakra men istilahnya. Iya, iya. Sage mode lagi kalau kurang masih bisa sage mode. Kayaknya semuanya kalau kekuatan Naruto udah overpower banget sih. Cuma untungnya ya dipecah sih ke Sasuke. Untungnya Makanya ya dipecah. dia masih ada teman. Dan Nah, memang kalau si Boruto ini overpower. nah, nah Boruto itu overproduksi ya. Over Sekarang budget. ini bapaknya aja ngadepin dia bisa ngadepin kan. Kalau Boruto tuh jujur kalau Dia saya lawan terlalu berlebihan ya. Memang Boruto tuh katanya pinter, ya ya tapi gak gitu-gitu juga ya gitu. ya ya. Emang terlalu Sepinter-pinter. parah sih. Iya, nah sepinter-pinternya Sasuke aja nggak seperti itu gitu. Nggak Ya waktu sedewa lawan itu. Boro aja dia langsung dapat Otsuki aja iya Pak, dapetin kekuatan Otsuki aja dia langsung bisa ngalahin Boro kan. Langsung Dalam bisa sekejap ngalahin pakai Boro. mesin raksasa kelar. Betul. Oke lah dia Uzumaki, dia pintar, tidak seperti Naruto yang bodoh gitu kan. Tapi tidak seinstan Iya itu gitu. iya iya. Terlalu instan, Emang terlalu instan. terlalu dipaksakan kalau kata orang-orang mah Betul, terlalu dipaksakan. betul. Dan saya curiga gini, kan tahu sendiri kan Kishimoto juga dulu pernah baca bikin yang namanya Samurai 8 kemarin kan, Ya ya oke dan tahu. gagal kan. Hmm. Ya ya. Nah, Nggak terlalu banyak yang nonton. bener, Sama yang baca juga. saya marah pada awalnya, udah mau bahas Samurai 8, baru mau mulai, Ya. udah mau tamat. Apa ini baru Cepet ya dia berapa chapter chapter sih? 30, chapter 36 kalau salah. Oh iya. Iya, Wah gila. karena Cepet banget 30 doang. dan kan gara-gara itu karena sebenarnya Kishimoto itu tidak fokus ke Boruto kan gara-gara itu. Dia Oh. pengen bikin sebuah bahasan baru, dunia baru, tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang Naruto. Iya sih. Dan Emang harusnya dia udah di Naruto aja lah. betul, dia dia pengen menciptakan dunia baru sama seperti developers bikin sebuah channel yang tidak dikuasai. Iya betul. Mirip lah mirip. Dunia kita kan Harusnya dunia emang dia reviewer. kayak udah sensei aja ya. Udah sensei setia di One Piece sampai bikin 1000 chapter kan. Iya betul. Jadi Jadi dia Kishimoto terlalu pengen eksperimen, tapi dia tidak memperhitungkan ya fansnya itu masih Naruto gitu. Jadi makanya dia nggak fokus iya di iya. Boruto. Orang masa ya manga sebulan sekali, animenya seminggu sekali, apa coba itu? Iya sih emang. Apaan nih emang. Dulu perasaan nggak gitu, perasaan waktu Naruto kan? Ya Naruto emang dia buatnya lebih cepet di manga sih. Manganya 2 Iya, tahun udah kelar baru animenya. Makanya dia bisa ngejar. iya, jadi ada Cuma ya kenikmatan sendiri itu gitu. gara-gara banyak banyak film juga kan. Banyak Setelah dia udah mulai menyusul manganya, dia mulai banyakin film. betul, tapi filler Naruto tuh agak lebih berbobot loh menurut saya. Iya, 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 Kalau betul betul. ini apa coba kontes makan burger fillernya itu. Maksudnya Apa filler itu masa lalu karakternya Naruto itu nggak masa apa-apa lalu gitu kan. karakter Kayak ya. Benar, masa lalu ya karakter. kayak Kakashi buat jadi pensiun tuh kayak apa gitu Iya, kan, itu nggak apa-apa gitu betul. gitu ya. Tapi ini yang saya lagi tunggu ini gini, adaptasi ke anime Sasuke Retsuden. Oh, Sasuke Itu kan Shippuden keren ya banget ya tuh kan. tahu tahu tahu. Yang Naruto sakit itu. Iya. Iya Keren. iya, harusnya sih itu dibikin ini movie sih, harusnya itu dibikin Oh movie. iya, movie boleh. Abis itu adaptasi ke anime pasti bakal seru. Walaupun itu misalnya Ya, sambil gede daripada bikin filler ya, ini adaptasi itu deh menurut saya. iya, iya sih. Soalnya di Naruto juga dulu pernah ada kan kayak waktu dia lawan monster yang dari apa tuh? Yang dari Suing. Apa sih kemarin dibahas lagi di Uche namanya. Ada arc yang waktu Cikara Ak bukan? Cikara arc ya. Itu kan Nah, dari novel juga tuh. Bukan, jadi bukan novel ya. nggak tahu tuh kalau itu. Kayaknya novel, tapi novel sih kayaknya. Tapi kan bau-baunya bau-bau novel kan, itu mirip Iya, kayak novel gitu kan iya, pembahasannya kan. iya. Banyak yang bisa dibahas dari novel. Kayak novel Itachi. Kan ada novel Itachi itu yang menceritakan sedih banget. Nah, Yang menceritakan bagaimana Itachi itu menggenjutsu Izumi untuk kematiannya, oh ya 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 kan? ya ya. Kan itu Ya ya, momen itu sebenarnya bisa itu sebenarnya dijadikan momen indah bisa itu. dibuat animenya. Betul, Tapi betul. sayang gitu kan. Padahal orang-orang tuh pengen kayak lihat kayak gitu kan. Iya betul kan bisa misalnya kita dibuat cerita lah Sasuke menceritakan kakaknya kepada Boruto lalu kemudian flashbackin ke Itachi. Iya iya. Bisa mengisi Sayang sih. kekosongan. Ya, cerita-cerita Naruto tuh sebenarnya masih banyak yang pengen Banyak banget. diketahui kita gitu ya. Betul. Semua fans Naruto tuh banyak banget kan. Kayak ini aja, kayak pedang Kusanagi milik Itachi. Apa namanya tuh?
Iya, Apa ya namanya tuh lupa. Otsuka. Totsuka. Kan Totsuka aja cuma datang sedikit, padahal itu bukannya itu pedang yang sangat luar biasa ya sama cermin Yata no Ya, Magatama. harusnya latar belakangnya itu dijelasinnya lebih panjang. Iya, kayak kayak menghilang begitu aja. Totsuka pernah muncul sekali, nyegel, sekali lagi pas nyegel si Nagato selesai. Ya, Kenapa tapi nggak itu Orochimaru juga dimunculkan? pedangnya nggak dijelasin sih. Iya sih, betul sih. Orochimaru nggak dijelasin. Masa dia emang kalau mau imbang ya Orochimaru jelasin, dia pun dijelasin. Cuma emang karena Orochimaru juga nggak jelasin, mungkin gak dijelasin juga dia. Tapi itu justru yang bagus kan. Dari kacamata Iya, pilot tuh kayak gitu tuh kayak bagus. dan yang paling nyebelin itu Harusnya senjata Rikudo aja. Nggak ada kabarnya tuh senjata Rikudo. iya, Kenapa nggak dipakai? Apa iya itu? bener. Capek-capek bikin senjata, 5 Nobo. senjata keren, gitu doang coba. Iya, kenapa gak dikasih tahu kisahnya kayak gimana bentuknya bisa jadi kayak Iya, gitu. betul. Nah ini, Iya. ini udah kan udah malam ya. Tapi satu lagi saya mau nanya, satu lagi aja. Hashirama itu Sagemone dari mana sih? Oh, itu dulu BWC juga sering bahas sih, hasil lama modenya dari mana. Dulu pertama kali bikin teori itu eh, awalnya bilang kalau itu adalah sage mode yang berasal dari Shikotsu. harimau. Wah, Hah? Kok harimau? enggak harimau, ini lebih parah. Harimau? Enggak harimau, Waduh. karena lihatnya Prabu dari Siliwangi mata ini. waktu itu kan. Lihatnya dari mata. Kalau misalnya kita ngeliat sage mode itu kan rata-rata sage mode itu mencerminkan mata hewannya gitu kan. Iya. Mata hewannya itu apa? Kayak si katak ya bentuknya kayak katak umpamanya. Iya. Kalau si Orochimaru bentuknya kayak ular kan. Ular. Ya. Nah si Rama ini apa gitu kan. Mm-mm. Terus pernah lihat-lihat kan nyari-nyari kan. Ini hewan apa yang matanya kayak gini ya. Taunya pas lihat kok kayak harimau. Pas hewan langsung aja oh ini kayaknya berhubungan dengan hewan harimau. Terus di sini jadi berubah pikiran. Hmm. Kayaknya bukan ke harimau juga karena harimau tuh nggak ada di Naruto tuh nggak ada harimau. Ya betul. Terus di sini Adanya itu. makin malah makin kepikiran kalau dia tuh belajar sama si itu si apa Raja Enma. Hah? Kerjaan mbak? Iya, coba lihat matanya Raja Enma dah. Itu matanya Raja Enma sama mata Sagemone-nya si Hashirama ternyata sama. Nah, Makanya kena ada yang bilang katanya teori Kuchiyose-nya si Sarutobi Hiruzen itu dapat dari Hashirama Senju. wah. Ini saya baru tahu Terus sih. karena si Hashirama Senju itu kekuatannya Mekuton itu berhubungan deket sama monyet-monyet katanya gitu ya. Loh, kenapa nggak kepikiran Shikotsu sih? Kenapa nggak ada yang berpikiran Shikotsu gitu? Padahal kan sudah dijelaskan kan, 3 tempat belajar Sagemode. Ryochi, Moji Miyoboku, dan Shikotsu. Kenapa Shikotsu nggak pernah ada yang ke sana gitu? Karena nggak ada kemiripannya sama sekali gitu si Katsuyu sama si Hashirama. Dari Oh, matanya pun beda. Makanya identiknya itu nggak ada. Makanya mikirnya kayaknya nggak dari hutan Shikotsu juga. Soalnya kalau misalkan hutan Shikotsu ada nih ya, kalau misalkan dia ada, Tsunade itu udah bisa belajar Sagemode. Tapi kenapa Tsunade nggak bisa? kenapa? Ya karena emang bukan dari hutan Shikotsu. Tapi, enggak dong. Ini, bukannya, oke lah, betul, saudara nggak bisa belajar. Tapi kan udah di state, udah jelas di state bahwa hutan Shikotsu adalah tempat Nah, belajar Sagemode. Dan di state juga ah, mana? ada, Di ada, mana? ada. Kita coba, Di anime atau di manga? ya, apa? Di anime atau di manga yang Coba dikasih taunya? Shikotsu Sagemode. Ada. Jadi itu disebutkan bahwa nih saya linknya ya saya kasih ini. Nanti bisa dilihat. Hmm. Jangan tuh fandom lagi yang buat Agak, dari ini dari seingat fans saya sih, Naruto. itu udah dijelasin. Ada tuh di WA. Soalnya dulu waktu di anime Naruto tuh dijelasinnya itu cuma sebagai hutan tempat legenda apa tempat yang tidak boleh dimasuki oleh manusia gitu. Jadi ada 3 tempat yang tidak boleh dimasuki oleh manusia Ya, yaitu ya tadi ada betul. Shikoku, ada Betul. di Yaboku dan itu. Betul. Waktu di anime sih gitu ya dijelasin ya bukan kayak tempat Sagemode itu ada 3. Tapi Makanya bingung dia tempat Sagemode ada 3 pasti tapi siapa dengan siapa dijelasin. saya ada kok manganya, nggak tahu anime, dijelasin kok itu bahwa itu Shikotsu. Tapi anehnya semuanya berpikiran sama kayak BUC. Apa saya yang halu atau gimana ya? Oh, Tapi saya tapi ada emang nggak ada. buktinya, ada buktinya. Oh iya. Itu di mana? Ada Jadi ya. WA, nanti cek aja ya. Jadi intinya Aha. intinya itu bahwa disebutkan di sana bahwa 3 tempat belajar Sagemode
Dan memang sekarang gini, coba sekarang kita main logika aja lah ya. Oke lah, anggaplah kata-kata itu tidak pernah Hmm. ada. Ya. Myoboku kan ada tiga tempat legendaris. Myobokuzan, Ryuchi, Hmm. Shikotsu. Dua tempat punya Sagemode. Masa iya yang ketiga nggak ada? Kan tiga tempat ini saling Iya. berhubungan. Makanya bisa jadi tepatnya si monyet itu, si Enma itu malah disebut belajar sebagai mode. Oh bukan, Shikotsu. lo, lo Jadi emang kan masih masih cuma three-way kenapa deadlock. si Hashirama tuh ada apa? Apa? Kan three-way deadlock kan, three-way deadlock. Ah, Katak, siput, dan ular. Katak dan ya ular ya. Sagemode. Saling berhubungan. Ah. Masa siput enggak? masa beda sendiri Soalnya kalau sih? si siput itu kemungkinan dia bukan sage mode, dia kemungkinan itu ada teknik atau cara untuk mengumpulkan cakra kayak si Ya, Tsunade, kenapa dia Byakugo bisa ya. pakai Byakugo. Hmm. Nah itu salah satu bukan jenis sage mode tapi salah satu teknik pengumpulan cakra, makanya tadinya si Boruto mau belajar sama dia. Kenapa? Kemungkinan si Utan Shikoto itu salah satu ya pelopor itu, pembentuknya cakra di dahi itu dia pelopornya, makanya dia ada kaitannya dengan segala karma. Nanti Boruto kemungkinan akan nanya ke Utan Shikotsu, makanya di situ bakal kelihatan jelas nanti nih apakah di Utan Shikotsu itu ada Sage mode atau enggak. Kemungkinan Tapi sih harus Boruto bakal ada kaitannya dengan Shikotsu ya, nanti dia bakal ke oke, Shikotsu, cuma nggak tahu nih. iya sih benar. Tapi ini saya nggak ngajak taruhan sih. Tapi saya yakin itu adalah Shikotsu. Lalu nanti kita kalau lihat, Shikotsu nanti kita itu lihat. Sage mode, artinya Sakura itu belajar juga sih antara Iya, Sakura atau Tsunade gitu. Masanya dua-duanya tuh nggak belajar. iya. Nanti kita lihat Jadi gini, ya kan kata BUC itu katak, apa kerak, Enma Enma ya. ya Enma, NDW Lovers, Shikotsu, si, Siput. Ya. Nanti kita lihat siapa yang benar. Hmm. Kita lihat ya. Kalau Kemarin kalau aku kalau malah kalau ada siapapun yang benar harus di challenge step siapa ya. ya? Kalau siapapun yang benar harus di step. Kenapa? Kalau misalnya yang benar nanti harus di Ya step. boleh. Misalnya kalau misalnya yang Boleh, boleh. BUC yang benar, terus saya bilang bahwa BUC sudah mengatakan bahwa itu adalah benar. Bahwa itu adalah dari Iya, Enma. iya. Kalau developer yang benar berarti Iya. developers mengatakan itu. Setuju ya? biar seru, biar seru. Iya. Iya, setuju. Setuju ya, gitu ya. Baik, so, Yogi aja aku tantangin kan. Mm-mm. Enggak sih, dia yang bikin statement sendiri sih. Dia bilang kalau misalkan kalau misalkan Koji kasih latar belakangnya dia siapa, aku kasih tahu namaku siapa, terus wujudku itu kayak gimana. Kata si Wujud. Yogi kemarin waktu di live. Iya, iya, iya. Makanya ntar mau ajakin live nih karena si Koji ini udah kasih tahu nih latar belakangnya. Iya, iya. Mana dia nggak sempat kasih nama, Yogi pasti tanya, developer siapa sih adminnya? Nggak boleh kasih tahu katanya gitu kan. Nanti aja kalau udah Jiraiya udah kasih tahu latar belakangnya aku kasih tahu gitu. Ya udah kasih tahu nanti. Tapi kita udah tahu sih, cuma dia nggak mau kasih tahu ke subscriber BUC. Tapi alhamdulillah loh, Developers kemarin udah idealis banget bahwa Kasin Koji adalah Jiraiya. Yang menghujat gak ada. Ya, gak apa-apa lah, namanya juga teori ya. Kalau orang-orang udah ngerti kalau itu teori, dia nggak bakal ngujat. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti. Iya. Dipikir itu adalah dari kata-kata officialnya. So tahu Iya. lu tuh, emang yang bikin lu. Banyak yang ngomong gitu. Yang lucu tuh gitu. So tau lu katanya bikin lu. Nah terus kita kan review mau ngapain? Mau nonton bareng. Kita kan nyeri. Ya tugas review Nonton ada bareng, teorinya kayak apa kayak gitu. Saya cuma nonton aja. Habis itu nonton ekspresi kita wow ya. gitu doang. Aduh, terlalu ngaco ya. Emang aneh sih, di sini orang-orang penonton anime itu agak aneh. Cuma yang bagus itu mereka yang lebih ngerti kita tuh banyak daripada yang Iya, ngerti jadi kita. kita bisa belajar juga sama mereka. Nah, oke, mungkin apa namanya? Kayaknya udah malam juga nih kayaknya nih. Mungkin dari Ya. BUC udah kayaknya udah ngantuk ya. Malah ini habis ini mau lanjut main ML ini mau Wah, luar luar biasa. ML. Emang bener-bener ini cara BUC nih harus diikuti nih kayaknya biar banyak bikin video banyak. Masih bisa Tapi main cepat mati ML. jangan. Aduh, saya besok kantor, Pak. Ada kantoran kayak gini. Ya, paling nanti kalau ada yang beberapa yang mau saya tanyain, ntar lanjut di pertemuan para KG aja nanti ya, di hari besok ya. Iya, kita lagi Betul. orang ngumpul ya. Nanti kita bersana Kita kalau bahas di sana aja. iya benar ada yang tuh. Nanti sifatnya nanti ini ya apa? Suara ya. Ya, sobat suara.
biar teman-teman and Nanti developers kita pada tahu gitu. munculin muka, karena kalau misalkan kita munculin muka bakal nge-lag guys ya, kalian susah nonton ya. Iya, Mending ini kita hasilnya share kayak video-video yang and developers ini streaming langsung nge-lag kan. Jadi aja. teman-teman mohon pengertiannya ya kalau cuma suara doang, bukan yang nggak mau tampil ya. Walaupun kita ganteng-ganteng, kata saya. Oke, makasih banyak ini dari Oke, and developers sip. pribadi ini ya kepada BUC udah bersedia mau collab gitu. Ini benar-benar collab yang gak disangka-sangka dan sangat seru gitu ya. Memang apa namanya keren keren banget. Istilahnya saya ngerasa temen yang bener-bener sepemikiran tuh ada ternyata dan BUC ternyata gak Ya, jauh beda pemikirannya sama yang developers. banyak kok kayak gitu tuh, banyak. Personil di Iya luar sana betul. banyak. Makanya nanti kita semakin banyak menggait orang untuk collab. Iya, kita tuh sebenarnya pengen bertujuan mendatangkan Abdikos dari BUC. Wow, Banyak yang bilang, "Bang, BUC datangin Abdikos tuh, Bang, wow, Bang." sang legend, Soalnya susah, sang legenda. sangat legend. Tolong, tolong teman-teman bantu Abdikos bantu BUC untuk mendatangkan Abdikos. Nanti developers ikut ya kalau Abdikos datang. Tolong teman-teman dibantu ya. Itu sang legend tuh harus diikut sertakan sang legenda Ada. karena kita tuh saya termasuk yang benar-benar terinspirasi dari Abdikos banget. Ya, kita juga Luar semuanya ya biasa. di sini Hampir itu. gara-gara Abdikos Dia ya, karena benar-benar di awal tuh dia. tonggak awal bahasan review anime itu dari dia ya. Luar biasa emang. Iya. Legenda Kita kalau hidup misalnya kita kita. ketemu dia tuh, wah, Wah, wah. banyak yang pengen kita tanyain gitu ya. Wah, benar-benar. Makanya ada kita yang bertanya ya. Iya, kita yang bakal harus bertanya Wah, nih jadinya. legenda itu legenda. Ibaratkan Tukus Plus. Ya nantikan saja lah ya, mudah-mudahan Ya, ya, suara kita terdengar gitu ya. ya teman-teman juga Kalian tolong kalau mau kasih tahu ke nge-spamin di Abdikos ya. mau spamin komentarnya juga nggak apa-apa. Tolong di spam aja di komentar Abdikos biar collab sama BUC, biar developers nebeng. Karena itu Hagoro Mototsuki-nya dunia review. Jadi kita ini para shinobi, Iya, mereka dialah yang jadi Hagoromo-nya. itu cuma antek-antek doang. Wah, kita mah ini kacung kampret. Kampret. Iya. Aduh, oke Mas Andris, makasih banyak sekali lagi, makasih Ya, banyak atas kesediaannya. sama-sama. Besok nanti saya pasti ikut, nanti tinggal kasih tahu aja jam berapa mulainya. Kita ikut, saya pasti ikut. Jadi tinggal Jam dikabarin 9 kita mulai ya. Oke, jam 9, siap. Kita mulai. Teman-teman, jam 9 di channelnya BUC. Pastiin nonton ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi besok. Mungkin dari saya cukup sekian. Teman-teman kalau ada saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin dari BUC ada yang mau disampaikan silahkan terakhir. Jangan lupa mampir ke BUC besok, ada kita live KG. Ya, Semuanya sip. ya para KG ya. Jangan lupa juga subscribe channel BUC dan End Developers. Betul. Ya, kalau bisa subscribernya BUC, channel subscribe End Developers juga dong. Besok kita promosikan, tenang ya. Iya dong. Kan 2 kali lipat tuh BUC tuh. Ya setidaknya 100.000 masuk ke developers lumayan lah. Oke, makasih ya Mas Andris ya. BUC, Mas Andris. Oke, yaudah. Saya tutup ya. Oke, ya dadah.